Halo happy investor, balik lagi di acara Morning Flash tanggal 14 Desember. Hari ini kita akan review pergerakan market kemarin dan akan preview untuk pergerakan market hari ini. 13 Desember kemarin IHSG ditutup di level 6.662 atau sedikit mengalami penguatan 0,15%. Namun dari investor asing masih mencatatkan net foreign sale sebesar 658 billion. Dan top buy-nya ini masih dipegang dari BBRI dari sektor perbankan sebesar 65 billion dan juga untuk top sell-nya dari United Tractor sebesar 73 miliar. Kalau kita lihat untuk bursa saham global, ini mengalami pelemahan ya ketiga indeksnya, dipimpin oleh Nasdaq yang terkoreksi 1,39%. Sepertinya pelaku pasar mulai kembali mengkhawatirkan dampak dari varian Omicron setelah Inggris mencatatkan kematian untuk pertama kalinya dengan adanya varian tersebut. Di sisi lain, pertemuan FOMC pekan ini juga diperkirakan akan memutuskan untuk mempercepat jangka waktu kebijakan tapering off. Oke, dari sisi domestik, kemarin IHSG mampu menguat tipis 0,15%, di mana sektor transportasi mencatatkan kenaikan sebesar 3,14%. Sama dengan bursa global, pelaku pasar masih akan menunggu hasil pertemuan Bank Sentral pekan ini sambil mengharapkan efek window dressing untuk kembali menjadi katalis positif. Secara teknikal, untuk IHSG ini berpeluang kembali mengalami koreksi dengan proyeksi rentang di 6.600 sampai dengan 6.700. Kalau kita lihat dari sisi komoditasnya, ini mengalami koreksi kecuali gold dan coal ya. Gold ini berhasil menguat 0,21%, sedangkan coal berhasil menguat 1,59%. Nextnya kita lihat untuk berita emiten. Hari ini ada Harum yang menambah saham smelter nikel. Jadi PT Harum Energi Tbk melalui anak usahanya PT Tanito Harum Nikel menambah kepemilikan saham di PT Inve Metal Industry sebesar 27,4 juta US dollar. Aksi korporasi ini mempertegas Harum dalam upaya diversifikasi ke bisnis nikel. Sementara itu, nextnya ada Kino yang menganggarkan capex itu sebesar 350 sampai 400 miliar yang nantinya akan dialokasikan untuk penambahan kapasitas pembaruan mesin agar produksi perseroan tetap efisien. Selain itu juga ada Link, PT Linknet Tbk yang menganggarkan belanja modal sebesar 3,7 triliun untuk next year, yang nantinya sebagian besar belanja modal itu akan digunakan untuk ekspansi ke Sukabumi dan Purwokerto, dan lainnya dialokasikan untuk migrasi jaringan link dari tiang-tiang PLN, serta upgrade dan maintenance. Kalau dari berita domestik ini, dari transaksi ekonomi digital RI termasuk mencatatkan yang terbesar ya di Asia Tenggara, di mana total penjualan merchandise value ekonomi digital di Indonesia pada November 2021 mencapai 70 miliar US dollar yang tercatat terbesar di Asia Tenggara. Dan penelitian juga menyatakan bahwa pembayaran digital ini akan terus bertumbuh pesat ya di Indonesia. Dengan nilai transaksi bruto pada 2025 diperkirakan mencapai 1,2 triliun US dollar. Sementara itu untuk dari sisi globalnya ada invasi retail di India meningkat sebesar 4,91% pada November. Dan meningkat 4,48% pada Oktober, tapi lebih rendah dari konsensus Reuters ya. Oke. Untuk rekomendasi saham hari ini, itu pertama ada Saratoga yang kemarin menguat 4,78%. Ini hari ini rekomendasikan akumulasi buy dengan target price di 3.500 dan 2.800. Ini sebenarnya pergerakan sahamnya riding ya, MACD-nya positif dan stokastiknya sebenarnya udah masuk overbought. Terus habis itu ada Prodia dari laboratorium nih, healthcare, di mana ini menguat sebesar 2,48%, ditutup di level 9.300. Rekomendasinya buy dengan target price di 12.200 dan stop loss-nya itu 9.000. Untuk pergerakan sahamnya itu bentuk White Marobosu
dengan MACD positif dan stokastiknya netral. Nextnya ada dari semen, PT Semen Indonesia yang menguat tipis ya 0,38%, ditutup di level 7.900. Ini kita rekomendasikan buy on weakness dengan target price di 8.500, stop lossnya 7.800. Ini sahamnya membentuk inverted hammer ya di sini terakhirnya, dengan MACD-nya negatif mengecil dan stokastiknya ini oversold. Ini ada juga dari SMDR Samudra Indonesia yang kemarin menguat cukup signifikan 13,37%, ditutup di level 1060. Rekomendasi kita buy dengan target price 14.020 dan stop lossnya di 960. Ini breakout triangle ya dengan MACD negatif yang mengecil dan stokastiknya ini membentuk golden cross. The last, ini ada ESA, PT Surya Esa Perkasa yang menguat 3,05%, ditutup di level 406. Kita rekomendasikan buy on weakness dengan target price di 500 dan stop lossnya 380. Ini riding, MACD-nya positif dan stokastiknya overbought. Oke, sekian untuk morning flash hari ini. Thank you.